Alhamdulillah baik. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kucapawang Kabupaten Cianjur akan melaksanakan kegiatan observasi bersama Bapak Hasan SPD, guru kelas 6 SD Negeri Kucapawang. Dan pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Hasan SPD dalam hal pra observasi mungkin selama 5 atau 10 menit. Ya, siap dimulai Pak? Ya, siap. Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada lusa? Pada kesempatan hari ini untuk pembelajaran esok lusa, kami akan mempersiapkan pembelajaran melalui video kegiatan. Jadi anak menyimak video gambar tersebut untuk menjelaskan hak-hak dan kewajiban anak baik itu di rumah maupun di sekolah. Yang berikutnya yaitu melalui video tersebut anak bisa memahami kewajiban baik itu di rumah maupun di sekolah. Dan selanjutnya anak bisa memahami atau menghubungkan antara hak dan kewajiban baik itu hak di rumah, di sekolah, atau kewajiban di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya anak bisa menjadi empati terhadap sesama dengan memahami video kaitan dengan hak dan kewajiban anak baik itu di rumah maupun di sekolah. Dan mungkin yang terakhir dengan melalui pembelajaran ini yaitu dengan video anak bisa melaksanakan nilai-nilai Pancasila, atau bisa menghubungkan antara bagaimana hak dan kewajiban sehingga ada keseimbangan antara tuntutan hak dan kewajiban sebagai siswa. Terima kasih Pak. Untuk yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai seperti apa? Yang untuk selanjutnya yaitu kami akan mengembangkan kemampuan intelektual siswa dengan materi yang diampu secara jelas sehingga dapat dipahami oleh siswa kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan siswa emosional siswa sehingga dengan kegiatan pembelajaran ini dengan cara berkelompok siswa secara emosional dengan karakternya masing-masing mungkin akan bisa dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi peran dan tugas masing-masing siswa. Mungkin tidak semua siswa itu sama perannya atau kemampuannya. Tentu dengan perbedaan tersebut guru harus bisa memahami karakter siswa dalam mengembangkan sosial emosionalnya. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pengetahuan siswa tentang tugas sebagai murid baik itu di rumah maupun di sekolah. Dan selanjutnya yaitu untuk meningkatkan keterampilan siswa sehingga dengan emosionalnya itu sendiri kita siswa itu karena bersosial dia itu paham mana hak dan kewajiban sebagai siswa baik itu dengan di rumah maupun di sekolah maupun di lingkungan sendiri. Yang terakhir barangkali Pak, strategi apa yang akan dibicarakan? Ya, dan kegiatan pembelajaran tentunya dengan model yang kami kembangkan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mana kegiatan
kegiatan tersebut akan dibuat kelompok sesuai dengan minatnya masing-masing, ya, bagi kelompok, karena dengan keberagaman siswa tentunya kami sebagai guru harus memahami tentang model tadi diferensiasi, yaitu baik dengan konten, baik itu proses maupun produk, yang mana nanti kami akan menggunakan slide, ya, di slide tersebut akan ditampilkan video-video baik itu teks tentang wacana, bentuk teks pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, ini membutuhkan pendampingan juga dari kami sebagai guru, yang mana anak tersebut mungkin nanti setelah dia itu kan ada konten kaitan dengan video, ada dia itu menggambar, bercerita, kan gitu, atau mempresentasikan kemampuannya di depan kelas. Mungkin metode yang digunakan dengan variatif, tadi kan kaitan dengan gambar, kaitan dengan video ataupun tugasan, baik itu secara kelompok maupun secara individu. Mungkin itu yang strategi yang kami akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Terima kasih Pak, sangat luar biasa strategi yang akan dipersiapkan. Kapan Pak kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan? Kegiatan ini mungkin setelah kami merancang, insya Allah esok lusa kami akan menerapkan pembelajaran ini. Mudah-mudahan pada waktunya bisa sesuai dengan harapan atau rencana yang kami laksanakan, bisa diterapkan di kelas sehingga anak bisa memahaminya. Begitu. Kalau demikian kita berjumpa lagi di esok hari, ya Pak, di kegiatan observasi. Terima kasih Pak atas kesempatan waktunya. Sekian dari saya, Arul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya selaku CDP akan melakukan observasi bersama Bapak Hasan selaku kelas 6 sesuai dengan kesepakatan, yaitu pada saat observasi. Pak sudah siap untuk observasi pada hari ini? Insya Allah siap. Terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya selaku CDP akan melakukan observasi bersama Bapak Hasan selaku kelas 6 sesuai dengan kesepakatan, yaitu pada saat observasi. Pak sudah siap untuk observasi pada hari ini? Insya Allah siap. Terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu PKN, pendidikan, keluarga, negara, yaitu bab 3 tentang temanya hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pembelajaran, dari kalian ada yang siap untuk memimpin doa? Siapa yang siap memimpin doa? Ya. Ya.
Kevin ya, Tiara dan Fadil ya. Yang lainnya hadir ya. Ada. Alhamdulillah anak-anak semuanya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun sebelumnya pembelajaran mungkin supaya lebih semangat ya. Siapa yang memimpin tepuk semangat ya. Yang siap memimpin tepuk semangat. Yang siap ke depan ya. Kita tepuk semangat dilakukan dengan tepuk P5 ya. Ya, silakan memimpin. Ya. Tepuk semangat. Tepuk P5. Pancasila.
Kan kami demi umat nusa dan rara yang Oh, ya. Silakan. Udah? Ya, terima kasih. Sekali lagi. Tangan semuanya. Yang kita sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan hak ya, sebagai anak dan wajib. Jadi ketika kalian melaksanakan hak, tentunya juga kalian juga harus melaksanakan kewajiban. Jangan menuntut dulu hak kalau kewajibannya belum dilaksanakan. Laksanakan dulu kewajiban, baru menuntut haknya. Itu jadi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, saya selaku JGP Angkatan 11 akan melakukan pasca observasi bersama Bapak Hasan selaku guru kelas 6, di mana kemarin telah melakukan kegiatan observasi dan pra-observasi, dan juga ditemani oleh Bapak PT dan Pakti termasuk pihaknya. Terima kasih sudah hadir Pak menghadiri kegiatan pasca. Baik, apa kabar Pak Hasan? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari kesempatan ini untuk melakukan kegiatan pasca observasi, yang dimana setelah kemarin kami Bapak dan saya melakukan kegiatan pembelajaran yang di tengah saya akan dibantu. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran berdifferensiasi dan sosial emosional pada anak kemarin? Terima kasih. Setelah melakukan kegiatan dengan metode berdifferensiasi sosial emosional itu di kelas, ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa menurut kami, karena dengan metode tersebut ini lebih kelihatannya ada tantangan baru ya. Kelihatan ada tantangan baru, baik kami sebagai guru maupun bagi siswa. Ya, seperti itu mungkin di awal-awal kegiatan tersebut. Ya, jadi ada tantangan tersendiri ya Pak Ya. dalam kegiatan yang kemarin sangat luar biasa. Lalu dalam proses yang Bapak lakukan hari kemarin, yang Bapak rasakan, adakah hal-hal yang sudah merasa baik gitu Pak selama kegiatan proses pembelajaran di hari kemarin itu? Ya. Dalam kegiatan tersebut tentunya dengan yang kami lakukan ini merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga, karena dengan berbagai karakter siswa yang kami jumpai dengan tadi kaitan dengan berdifferensiasi sosial emosional, tentunya kami membagi kelompok, ada 3 kelompok dengan siswa tersebut, sehingga materi yang disampaikan ini mempunyai tantangan tersendiri bagi mereka, dan kami pun ketika membimbing kelompok tersebut, ini di sisi lain kami merasa ada kesulitan gitu, di sisi lain ada tantangan, dan siswa pun mungkin dengan kegiatan tersebut
ini juga pengalamannya sangat berharga buat mereka yang tadinya mungkin kegiatan ini dicampur adukan kan gitu, disatukan, karena ada pemisahan, sehingga mereka menjadi konsentrasi gitu kan kegiatan tersebut gitu. Dan kami pun mengamati kegiatan mereka sehingga ada nilai plus dari kegiatan yang biasanya dengan kegiatan revitalisasi emosional, sosial emosional tersebut. Jadi yang semula mungkin Pak disatukan ya Pak, tidak disesuaikan dengan gaya minat maupun daya kemampuannya, sehingga merasa mungkin ada suatu yang sesuai dengan hobinya masing-masing sendiri kan ya Pak. Nah, jika dalam sebuah penilaian itu kan identik dengan sebuah angka ya Pak. Mungkin kalau kata 10 itu kan ideal ya Pak kan. Jadi kira-kira yang dilakukan Bapak kemarin itu mungkin apakah ada di nilai yang 10 yang ideal gitu Pak? Apakah emang ada di angka 7 atau 8, 9 sebagainya? Kalau melihat kerja mungkin siswa yang kemarin saya lakukan, ini mungkin kaitan dengan progresnya dengan penilaian. Mungkin pertama ada secara individu, nah, gitu. Yang berikutnya adalah secara kelompok. Nah, kalau melihat secara individu sekitar 80% mereka itu memahami, dan bicara kelompok, ini kaitan dengan keantusiasan kan masing-masingnya punya kecenderungan ada aktif dan tidak aktif kan. Tapi secara umum kelihatan anak itu antusias kan gitu dalam kegiatan berkelompok, dari satu sama lain saling mengisi. Kalau kita bicara persentase tadi dengan angka-angka, tentunya kaitan dengan kelompok melebihi secara individu, karena mungkin ada saling mengisi kan. Kalau tadi katakan kelompok sekitar 80, katakanlah 85%, kalau ada secara individu, secara kelompok, nah mencapai sekitar 90%-an mereka. Jadi saling mengisi atas tadi konsentrasi masing-masing itu. Jadi mereka itu saling mengisi dengan ada di perkelompokan tersebut kan gitu. Jadi kekurangannya itu tidak menampakkan kekurangan dari individu tersebut, justru saling mengisi. Jadi kelihatannya seperti itu. Dengan kegiatan revitalisasi ini mungkin ya ada di sekitar poin 85 atau 90 ya. Jadi mungkin secara itu kan ada kepuasan tersendiri kan ya Pak dari kegiatan belajar. Nah, mungkin dari proses yang selama kemarin Bapak lakukan itu, kira-kira apa nih yang perlu ditingkatkan itu Pak? Ya, ini mungkin kalau melihat anak-anak di sisi lain ada kelebihan, mungkin untuk mengurangi ego, kelihatannya ada yang kami lebih bisa kan seperti itu. Di sisi lain mungkin keegoan anak tersebut kita ambil positifnya ketika keegoan tersebut, maksudnya ketika ada nilai lebih ya supaya ada memberikan kelebihan tersebut kepada rekannya itu dibagikan, maksudnya itu jangan sampai bahwa ini kami bisa mengisi misalnya gitu. Ini kami yang menguasai, tidak seperti itu. Jadi tadi kegiatan dengan sosial emosional tadi harus membagi kepada rekan juga, karena mungkin untuk bisa itu bukan dalam bentuk kita sendiri, tapi harus dibagikan. Dan itu di sisi secara keegoan perlu ditingkatkan pemahaman terhadap siswa, mempunyai lebih untuk mereka sendiri kan gitu. Yang berikutnya mungkin bagi yang tadi agak sedikit mungkin pemahamannya di bawah, ini juga perlu didorong juga bahwa mereka juga punya kelebihan sebenarnya kan gitu dari orang lain gitu. Ya setidaknya ketika orang lain lebih efektif, ya dia juga bisa membantu di dalam sisi lain lah. Ya, bisa membantu dalam sisi lain gitu. Jadi saling mengisi. Mungkin sisi yang perlu kita tingkatkan tadi. Jadi kebersamaannya itu tadi ada siswa yang ego yang tadi ego dalam arti di sini ya kami sebagai guru mungkin harus memberikan pemahaman bahwa kelebihan kalian itu harus disebarkan kepada yang lain kan gitu. Secara sosialnya kan gitu. Jadi dari sekian siswa yang ada mungkin ada ego tersendiri yang mungkin sulit untuk berbagi mungkin ya Pak. Mungkin dari hal yang Bapak lakukan tersebut atau bertemu dengan dari sisi kekurangan mungkin ya Pak. Kira-kira rencana apa yang akan ditingkatkan untuk menangani hal tersebut? Kaitan dengan tadi dengan berbagai kekurangan dari kerja kelompok tersebut,
kita mengevaluasi untuk lebih memberikan penekanan terhadap siswa sebelum kita melakukan kegiatan lebih tertulis, dan mungkin dari sisi media, dari segi media juga kita harus lebih kreatif, mungkin lebih kreatif agar si siswa tersebut lebih memahami kan dari apa yang kita sampaikan gitu. Sehingga tadi atas kekurangannya itu mereka itu bisa memahami lah bagaimana dari sisi kekurangan tersebut atau kelebihan mereka ego tersebut dikurangi, sehingga tadi bisa berbagi terhadap mereka. Jadi memberi catatan tertentu lah untuk pembelajaran berikutnya untuk lebih ditingkatkan. Jadi kan mungkin dengan jumlah siswa yang cukup fantastis, mungkin Pak Taya kan jadi anak-anak sangat beragam yang ada di kelas tersebut kan. Jadi berbagai tadi yang saya tangkapi apa yang saya rasa itu. Nah, salah satu hal yang akan dilakukan dengan menangani anak yang sangat beragam Pak, kira-kira apa yang akan mengcover ketika kebutuhan siswa yang sangat beragam? Ya. Dari kebutuhan sangat beragam tentunya kita harus menganalisa kebutuhan siswa tersebut. Ya tadi salah satunya kita untuk meningkatkan media pembelajaran, di samping mungkin nanti secara digital yang mulai layar infocus, tentu juga media gambar juga perlu. Jadi banyak referensi yang harus kita terapkan di kelas gitu. Jadi si anak tersebut mempunyai pilihan lah. Mungkin tadi ada secara tadi kan ada yang secara audio, ada visual, ada audio visual. Jadi berbagai ragam media yang kita sampaikan, materi yang ada yang kita sampaikan sesuai dengan modul ajar tersebut. Mungkin hanya banyak referensi bagi anak kan gitu. Kayak seperti itu lah kan. Karena mungkin kelemahannya di awal-awal kan kita bicara di awal semua dan semua pemahaman kita mengevaluasi, tentunya berbagai macam kekurangan kita harus ditambahkan seperti itu. Jadi mungkin dengan ditambahnya referensi ya Pak. Kira-kira kapan akan melakukan hal kegiatan berkreasi itu Pak? Yang tadi kan menambah dengan sebuah referensi dan mungkin media lebih banyak ya Pak. Kira-kira apa yang akan bisa dilakukan untuk saat ini mungkin? Ya, setelah kita mengevaluasi dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut, tentunya kita harus menyiapkan lebih matang, lebih matang. Ketika bicara mungkin kemarin di hari Selasa, ketika kita ketemu ke pelajaran berikutnya mungkin 1 minggu. Insya Allah kayaknya kita akan mempersiapkan lebih matang kan gitu, dengan jeda waktu, dengan berbagai sarana yang kita butuhkan, insya Allah akan terpenuhi, minimal setidaknya meningkat lah dari yang kemarin gitu, sehingga anak itu minimal ketika misalnya berdiskusi mengisi lembar kerja itu minimal mereka itu didampingi dengan referensi kan gitu. Persiapan mungkin lebih matang ya Pak kan gitu ya, mungkin dari sebelumnya ini dianalisa hal-hal yang mungkin apa yang dibutuhkan terkait dengan anak yang sangat beragam itu Pak. Lalu Pak, komitmen Bapak terhadap program kelas itu apa? Dengan pembelajaran tadi, dengan berdiferensiasi dan sosial emosional, ini juga perlu dipertahankan. Karena dengan model pembelajaran seperti itu, ini sangat membantu siswa dalam belajar, termasuk mungkin kreativitas guru itu ada tantangan di sana gitu. Jadi model ini perlu dipertahankan, dan mungkin yang ditingkatkan tadi bagaimana kita untuk model tersebut lebih menarik dan ada tantangan, sehingga hasilnya itu, endingnya itu siswa merasa pertama ada sesuatu hal yang mereka akan capai kan gitu. Bahwa dengan pembelajaran ini potensi saya ini akan tergali kan gitu. Yang tadinya saya tidak merasa dihargai, sekarang dengan model ini merasa dihargai kan seperti itu. Itu mungkin dari komitmen kami bahwa ketika ada hal yang tersebut baik, mengapa kita pertahankan dan kita meningkatkan.
luar biasa Iya. Pak. Bapak mungkin yang dilakukan oleh Bapak itu kan dalam artian anak pasti akan merasa dihargai dengan gaya minatnya itu sendiri kan, dengan sangat beragam. Oke Pak, sekarang sudah ada di ujung akhir kegiatan ini. Kira-kira apa yang dirasakan setelah kita berbincang-bincang kali ini Pak? Terima kasih Abdul selaku calon guru penggerak dan Pak Pepe. Mungkin dengan diskusi seperti ini kaitan dengan bahwa kami selaku guru harus berkolaborasi kan dengan rekan tentunya, karena kita tidak bisa serta-merta bahwa pembelajaran itu sempurna dengan kita sendiri. Ini perlu komunikasi. Nah, dengan adanya komunikasi seperti ini kami bisa menyampaikan ide dan gagasan yang mungkin kami dilaksanakan di kelas, bahwa inilah yang kami rasakan kan gitu, kelebihan, kekurangan dan apa harus kami tingkatkan kan gitu. Ini sangat luar biasa bagi kami, karena mungkin apa yang kami rasakan perlu ada curahan hati lah dalam artian kepada rekan kerja. Apalagi mungkin untuk saat ini kami dituntut bahwa guru terutama dalam kurikulum Merdeka ini ya harus berbagai referensi, harus kita harus welcome kan gitu. Karena dengan kita ingin maju tentu harus menerima hal baru, ya, inovasi kan gitu. Apalagi dengan kurikulum hari ini kurikulum Merdeka, yang kurikulum Merdeka yang mungkin di kelas 6 baru tahun ini ya gitu. Itu ini tantangan yang luar biasa bagi kami, pengalaman yang sangat berharga. Mungkin itu. Ya, Pak Hasan, sekali lagi terima kasih atas apa yang telah disampaikan setelah kemarin Bapak melakukan kegiatan pelajaran sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi awal titik pertama di sekolah kita, khusus di kelas Bapak, untuk selalu meningkatkan pembelajaran diferensiasi dan sosial. Barangkali terima kasih Pak Pepe yang sudah mendampingi untuk umpan balik dari Pak Pepe di Asia. Terima kasih Pak Abdul, terima kasih Pak Hasan yang telah melakukan pasca observasi dan observasi serta observasi yang sudah dilakukan kemarin. Saya melihat bahwa jalannya diskusi pasca observasi ini sudah sangat baik secara keseluruhan, sudah pada sesuai dengan 8 prinsip coaching, juga sesuai dengan pengertiannya, terutama dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coaching dari coach dari Pak Abdul ke Pak Hasan sudah sangat baik, sehingga coaching dapat menjawab dengan baik pula karena pertanyaan terbuka sesuai dengan prinsip 8 prinsip coaching dan sesuai dengan pengertian. Ini sudah sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan coaching seperti ini dapat dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari beserta peserta didik untuk dapat melihat perkembangan peserta didik, atau misalnya dalam studi kasus dalam pembelajaran sehari-hari. Terima kasih Pak Abdul, itu saja umpan baliknya secara keseluruhan sudah selesai. Demikian Pak Abdul, terima kasih. Telah dilihat. Ya, terima kasih Pak Pepe atas umpan baliknya. Alhamdulillah kegiatan pasca observasi sudah berada di akhir. Mudah-mudahan kegiatan ini membuka dan memberikan inovasi. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.